Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak perusahaan kesulitan dalam melakukan pembayaran pinjaman. Untuk itu, di saat seperti ini, perusahaan penjaminan dapat berperan menjaga ketahanan ekonomi sehingga ekonomi masyarakat tetap dapat berputar dan suplai barang serta permintaan dapat dipertahankan. Badai pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia sejak kuartal pertama tahun 2020 telah berdampak buruk pada perekonomian secara global. Salah satunya adalah permasalahan mengenai rendahnya kemampuan membayar kembali para debitur umum, baik korporasi maupun perorangan, terkait melemahnya dunia usaha dan tempat karyawan bekerja. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga Mei 2021 nilai outstanding industri penjamin meningkat 18,25% secara tahunan atau year on year menjadi 273,68 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari 20 perusahaan penjaminan baik dari badan usaha milik negara, pemerintah daerah maupun swasta. Dan jika dirinci, outstanding terdiri dari dua penjaminan yakni usaha produktif sebesar 177,81 triliun dan non-produktif senilai 95,87 triliun rupiah. Dengan jumlah debitur terjamin menyentuh 18,26 juta orang. Kondisi ini pun bisa menjadi momentum bagi perusahaan penjaminan untuk dapat berperan lebih dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat maupun dunia usaha melalui penjaminan tersebut. Sekaligus menunjukkan peran penting industri penjaminan karena dapat memberikan sokongan bagi kreditur jika debitur one prestasi. Dengan demikian ekonomi masyarakat tetap dapat berputar dan suplai barang serta permintaan dapat dipertahankan, yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja juga kembali terbuka. Berbagai sumber, iDection. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Krisna Arman. Beliau adalah analis FI rating dari Pevindo. Ya, halo Pak Krisna, apa kabar? Halo Mas Pras, baik Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini menarik berbincang mengenai kondisi pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang sudah mulai mungkin terdampak dengan pandemi sehingga ada yang juga mengalami kesulitan ya dalam melakukan pembayaran ataupun kewajibannya. Nah, lantas mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih secara umum nih bagaimana dengan gambaran dari industri pembiayaan ataupun penjaminan saat ini nih. Mas Krisna, silakan. Ya, Ya. Mas Pras, Pevindo berpandangan bahwa profil risiko industri penjaminan berkisar dari profil risiko rendah hingga sedang dengan prospek yang stabil. Dari sisi pertumbuhan volume, prospek industri tetap menjanjikan meskipun kredit perbankan secara keseluruhan mengalami kontraksi termasuk segmen UMKM. Akan tetapi terdapat kesenjangan yang lebar antara total kredit UMKM di mana sampai bulan Mei itu sekitar 1.000-an triliun ya, dengan total volume penjaminan dalam industri yang hanya 200-an miliar sehingga memang 200-an triliun sehingga memungkinkan volume penjaminan tumbuh dalam jangka pendek hingga menengah. Dan kami memproyeksikannya berada dalam kisaran pertumbuhan sekitar 10% untuk year on year-nya. Oke, tapi kalau kita lihat peran dari perusahaan penjaminan sendiri di tengah pandemi itu akankah lebih efektif atau lebih kuat lagi begitu untuk mengatasi perusahaan-perusahaan lain juga yang terdampak pandemi? Iya, karena salah satu dampak signifikan pandemi adalah melemahnya kemampuan membayar debitur secara umum ya, baik korporasi maupun perorangan akibat merosotnya kondisi usaha dan tempat kerja. Oke. Nah, situasi tersebut menunjukkan peran penting industri penjaminan karena dapat memberikan bantalan bagi kreditur atau bank jika debitur mengalami one prestasi. Jadi memang kelihatan justru pada saat seperti ini perannya itu menjadi lebih penting ya, karena memberikan juga faktor keamanan bagi bank-bank pemberi pinjaman. Oke, jadi tantangannya sebenarnya masih cukup besar ya kalau Pevindo menilai. Dari situ sisi antara opportunity dan tantangan itu sama-sama besar ya, karena opportunity besar dilihat tadi itu justru dari sisi dari sisi kebutuhan akan penjaminan itu meningkat, tapi di sisi lain ya tantangannya sendiri juga cukup besar juga karena risiko dari one prestasinya juga akan lebih tinggi ya, meskipun sejauh ini memang adanya POJK 48 itu cukup memberikan cukup memberikan tingkat keamanan juga, karena memang tidak semua yang one prestasi itu langsung langsung bisa diklaim, karena kan memang
adanya kesempatan bagi bank untuk merestrukturisasi pinjaman-pinjaman yang tidak bisa dibayar ya. Jadi masih bisa dianggap Oke. non prestasi. Baik, tapi kalau kita lihat juga yang menarik ini volume dari penjaminan ini kok tetap dapat bertumbuh ini kalau kita lihat di tengah pandemi seperti saat ini. Mas Krisna, apa yang bisa menjadi triggernya begitu? Iya, di samping memang adanya gap yang besar ya antara pinjaman produktif terhadap volume penjaminan. Tadi itu kalau dari UMKM kan UMKM yang outstanding itu sekitar 1.000-an triliun, sementara volume penjaminan secara total baru 200-an triliun ya, sehingga memang masih cukup jauh. Yang kedua itu biasanya ada persaingan head to head dengan perusahaan asuransi yang melemahkan profil pendapatan industri penjaminan. Namun pandemi juga berdampak ya pada risk appetite perusahaan asuransi yang pada dasarnya memiliki lini bisnis yang lebih terdiversifikasi ya, sehingga saat ini industri asuransi itu lebih mengcover lini asuransi non kredit ya, khususnya untuk asuransi umum. Lalu yang kedua, perusahaan penjaminan banyak dimiliki oleh Pemda yang berkepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga masih banyak peluang penjaminan terkait kredit dari Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang ketiga, adanya juga program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional dan partisipasi industri penjaminan dalam program tersebut. Perusahaan penjaminan memiliki hubungan yang erat dengan bank-bank milik negara atau Himbara dan bank pembangunan daerah seperti yang disebutkan sebelumnya, sehingga menyebabkan imbal jasa penjaminan yang lebih tinggi atau meningkat, dan juga peningkatan nilai penjaminan itu sendiri. Jadi ada 3 faktor ya, ditambah faktor yang pertama itu faktor gap yang cukup besar antara outstanding pinjaman atau kredit dengan juga outstanding dari penjaminan itu sendiri. Baik, di satu sisi selain head to head begitu dengan perusahaan asuransi, tapi belakangan ini juga banyak perusahaan-perusahaan penjaminan yang didirikan oleh pemerintah daerah nih. Bagaimana tanggapan dari Pevindo? Sebagian besar perusahaan penjaminan dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melengkapi bank pembangunan daerahnya. Dan pemerintah pusat juga untuk mendukung program pemerintah juga ya, khususnya penyaluran kredit kepada segmen mikro dan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata. Saat ini portofolio BPD itu banyak di sektor konsumtif ya. Nah, dengan adanya perusahaan penjaminan, diharapkan bisa memperluas financial inclusion atau juga menggenjot sektor produktif hingga menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Hingga kuartal pertama 2021, industri penjaminan terdiri dari 20 perusahaan penjaminan. Di antaranya ada 1 BUMN, lalu yang banyak itu ada 18 milik pemerintah daerah dan hanya 1 milik swasta. Jadi seperti itu ya mappingnya ya. Baik, itu memang menjadi salah satu alasan ya kenapa Pemda juga banyak mendirikan perusahaan-perusahaan penjaminan di daerah. Jadi memang untuk bagian dari akselerasi pembangunan di daerah juga begitu ya Mas ya? Iya betul. Baik. Supaya BPD juga lebih pede juga gitu untuk mengucurkan kredit produktif di daerahnya. Nah, kalau bicara mengenai komposisi dari penjaminan yang selama ini juga didominasi oleh segmen produktif, ini bagaimana kalau Pak Vino menilai? Kalau dari kami melihat penjaminan dari sektor produktif akan tetap dominan ya, dengan kontribusi lebih dari 55% terhadap volume penjaminan. Ini juga sejalan dengan fokus industri penjaminan di segmen UMKM. Percepatan pertumbuhan sektor UMKM juga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam program pemulihan pasca pandemi. Di sini kita diharapkan industri penjaminan membantu kelancaran aliran pinjaman ke sektor tersebut, dan dengan struktur kepemilikan saat ini, industri penjaminan juga akan diuntungkan dengan sinergi bisnis yang potensial dan berkelanjutan dengan bank-bank BUMN dan BPD-BPD. Permintaan bank khususnya dengan skema penjaminan kredit UMKM yang non-bankable juga masih cukup memadai. Berarti memang komposisinya pun ini masih cukup ideal tidak menurut Anda dengan sektor produktif juga yang masih mendominasi? Iya, ini masih cukup ideal kalau menurut dari Pevindo ya, karena memang harus ada mixnya juga di mana yang sektor produktif ini juga lebih risikonya lebih tinggi, namun memang dibutuhkan di sektor ini. Di sisi lain sektor konsumtif juga di-cover juga oleh industri penjaminan ya. Baik. Nah, kalau Pevindo juga menilai perusahaan-perusahaan penjaminan nih khususnya nih, faktor-faktor yang menentukan dari peringkat. Nah, kali ini memang
memang menjadi fungsi dan tugasnya dari Pevindo nih. Bagaimana dari sisi peningkatan perusahaan-perusahaan penjaminan tersebut? Saat ini Pevindo memiliki portofolio 5 perusahaan penjaminan yang peringkatnya dipublikasi, salah satunya berbasis syariah. Pendukung peringkat umumnya adalah posisi bisnis dan captive market yang dimiliki ya. Jadi kalau kalau untuk yang captive market ini biasanya didukung oleh Bank Mitra dan juga didukung oleh Pemda ya, karena selain mereka menyediakan captive bisnis atau bisnis yang emang captive ya, itu juga ada dukungan permodalan kalau dari Pemda ini. Faktor pembatas umumnya berkaitan dengan risiko kerugian yang melekat pada bisnis ini. Jadi tantangannya dipengaruhi oleh COVID-19 dan risiko yang melekat pada segmen UMKM terhadap kemungkinan kreditur untuk mengklaim kepada perusahaan penjaminan. Yaitu yang menjadi faktor pembatasnya Pak Pras. Nah, kalau yang kita bicara mengenai skala bisnis yang kecil, kemudian pendapatan yang lebih rendah begitu, dari komposisinya, kenapa masih kecil? Kita tahan dulu pembahasannya, Pak Krisna, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Krisna Arman, beliau adalah analis FI Ratings dari Pevindo. Ya, Mas Krisna, kita akan sampaikan kembali begitu informasi tadi yang sempat tertunda ini. Kenapa sih perusahaan-perusahaan berskala kecil seperti UKM juga masih aksesnya terbataskah? Atau ada hal lain begitu yang menjadi bottleneck begitu, kenapa mereka belum bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan penjaminan seperti ini? Sebenarnya dari sisi akses pertama, yang kedua juga kemampuan industri penjaminan untuk mengembangkan bisnisnya juga sangat bergantung pada basis ekuitasnya atau permodalannya. Mengingat juga persyaratan untuk mempertahankan rasio gearing maksimum, yaitu penjaminan dibagi dengan ekuitasnya itu harus di bawah 40 kali. Nah itu perusahaan penjaminan juga memiliki ruang terbatas untuk menaikkan biaya penjaminan, juga untuk mengkompensasi rasio klaim yang tinggi ini, karena untuk program pemerintah itu biasanya fee-nya itu dibatasi. Jadi kalau program pemerintah seperti KUR itu memiliki struktur tertentu, sementara kalau untuk produk komersial murni, persaingannya juga cukup ketat ya dengan perusahaan asuransi yang menawarkan layanan serupa. Sehingga fleksibilitas harga untuk perusahaan penjaminan itu cukup terbatas. Nah, selain itu sebagian besar bisnis penjaminan juga berasal dari bank yang memiliki bargaining position yang tinggi ya dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan penjaminan. Hal ini mempengaruhi baik dari sisi penjaminan maupun kualitas portofolio yang dijamin. Tidak jarang perusahaan penjaminan harus menerima profil risiko yang kurang menguntungkan untuk mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Nah, contoh-contohnya seperti apa tuh pada saat mungkin kita harus mengalami kondisi seperti tadi? Ada risiko juga yang harus ditanggung nampaknya bagi perusahaan-perusahaan penjaminan seperti ini. Contohnya kalau untuk perusahaan penjaminan itu mereka harus menerima, biasanya kalau dari bank itu enggak satu-satu ya, tapi bulk ya. Nah dalam bulk itu juga tercampur juga risikonya antara risiko yang rendah dan risiko tinggi. Nah berhubung dengan perusahaan penjaminan itu emang fokusnya di bisnis ini, otomatis bargaining positionnya juga tidak lebih tinggi daripada bank ya. Jadi mereka untuk pilih-pilih risikonya itu juga agak terbatas juga. Dan oleh karena itu supaya mereka tetap mendapat sourcing of business yang konsisten ya, mereka itu selain mengambil penjaminan yang risikonya sedang, juga harus mengambil penjaminan yang risikonya tinggi juga, supaya juga itu kan sifat bulknya itu tadi sih. Baik, berarti kalau bisa disampaikan lebih lanjut, tantangan berarti yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan penjaminan ke depannya lantas apa saja? Kami melihat pertumbuhan industri penjaminan dibatasi oleh profil risiko tinggi ya dari portofolio penjaminan program pinjaman pemerintah dan pinjaman produktif yang sejalan dengan misi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, dengan kondisi pandemi yang masih belum kelihatan ujungnya nih, masih ada potensi klaim yang tinggi dari segmen UMKM, sehingga membatasi usaha untuk menjaga kebijakan penjaminan yang prudent ya. Jumlah klaim yang dibayarkan pelaku industri penjaminan pada Maret 2021 mencapai 804,3 miliar atau naik 120% year on year. Nah itu melonjaknya klaim tersebut mengindikasikan tingginya tingkat non-performance guarantee atau NPG ya, seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah atau NPL. Jadi NPG sama NPL ini biasanya
jalannya agak bareng nih. Per Maret 2021 NPL dari segmen UMKM tercatat 4,1%, lebih tinggi pada rasio NPL industri perbankan secara keseluruhan ya, sebesar 3,2. Jadi memang kalau kita lihat risiko dari UMKM ini memang secara inherent itu memang lebih tinggi pada risiko kredit keseluruhan ya. Karena faktor dari sisi usahanya dan jenis usahanya mungkin begitu ya, Mas Krisna? Iya betul, karena memang dari sektor usahanya juga udah lebih tinggi risiko, ditambah juga pandemi ini kalau kita lihat ada pembatasan sosial tuh dampaknya cukup besar ya ke sektor UMKM ya. Oke. Tapi kan kita tahu di satu sisi begitu kan pemerintah juga fokus untuk mengembangkan dunia investasi khususnya di UMKM. Nah, apakah ini bisa seiring sejalan begitu untuk semakin memudahkan akses mereka, tapi di satu sisi kita bisa menjaga NPL-nya dari perusahaan-perusahaan pembiayaan ataupun penjaminan dan juga bank mungkin. Kalau menurut Anda bagaimana? Iya, ada program-program program-program khusus ya untuk UMKM ini sih di satu sisi juga akan membantu juga ya, karena memang dari sisi pembayaran pun akan lebih lunak. Cuman memang faktor dari pandemi dan pelemahan ekonomi ini juga masih tetap ada di sehingga juga ujung-ujungnya itu risikonya akan ada di industri penjaminan. Dan juga dari industri penjaminan sendiri itu juga udah proaktif ya untuk untuk inisiatif membatasi risiko mereka. Pertama adalah untuk meningkatkan bisnis non produktifnya ya, bisnis penjaminan ke non produktif, dan juga yang kedua itu mengintensifkan upaya subrogasi serta meningkatkan porsi yang ditahan oleh bank, retensi dari bank. Namun upaya tersebut ya seperti biasa memerlukan waktu ya untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sementara persaingan ketat dari sektor asuransi juga agak membatasi juga penyesuaian terhadap tingkat penjaminan ini. Iya, persaingan lagi ya bicaranya. Persaingan lagi, iya. Akhirnya ujung-ujungnya kita melihat upaya-upaya improvement ini akan memberikan hasil kepada industri penjaminan tuh secara bertahap ya, secara gradual ya, nggak bisa instan gitu. Baik. Lantas bagaimana nih upaya yang harus dilakukan dalam memitigasi tantangan yang tadi sudah kita bicarakan ini, Mas Krisna, apa saja? Iya, usahanya adalah memperketat underwriting yang pertama. Yang kedua itu juga dengan produk mixing ya, dengan mixing antara penjaminan produktif dengan non produktif atau konsumsi ya, consumer loan-nya. Baik. Itu makanya kalau kita lihat mungkin porsi dari produktif dan non produktif ini tetap dijaga ya, dan enggak produktifnya itu tetap tidak langsung tinggi secara komposisi, meskipun dari sisi fee-nya itu untuk produktif itu fee-nya lebih tinggi sih, karena risiko lebih tinggi. Tapi memang untuk kebijakan yang prudent, mix-nya ini masih tetap dijaga di 55-45 itu. Baik. Lalu tadi juga disebutkan adanya mengintensifkan supaya subrogasi ya. Jadi memang mereka penjaminan masuk dulu, baru nanti akan diganti atau ada recovery-nya nantinya. Lalu juga itu tadi mengusahakan bahwa porsi retensi banknya agak lebih tinggi, tapi ini ujung-ujungnya juga bargaining position ya, Mas Pras ya. Betul. Jadi namanya juga usaha ya. Iya. Nah, kalau bisa kita porsi ditahan oleh bank. Mas Krisna, singkat saja terkait dengan POJK 48 2020 begitu kaitannya dengan durasi ya atau periode relaksasi ini, bagaimana dampaknya? Penerbitan POJK 48 ya, yang memperpanjang periode relaksasi ini memungkinkan fleksibilitas bagi bank ya untuk merestrukturisasi pinjaman yang terkena dampak COVID-19. Nah, itu efeknya kita lihat industri penjaminan itu memberikan napas ya, jadinya mengurangi sebagian tekanan pada industri penjaminan, karena kalau ada terjadi one prestasi atau NPL itu dampaknya tidak langsung NPL gitu, bisa direstru ya. Jadinya tidak akan otomatis menimbulkan klaim ya bagi untuk perusahaan penjaminan ini. Baik, berarti memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi meskipun tadi berbagai upaya ataupun payung-payung hukumnya sudah dibuat oleh pemerintah begitu, tapi tetap aja semuanya
harus bersinergi untuk bagaimana kita juga mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 khususnya begitu ya Mas Krisna. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa iDXNA. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Krisna dan stay healthy. Terima kasih Mas Pras, Ya. stay healthy too. Baik. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Krisna Arman. Beliau adalah analis FI dari Pevindo. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di iDXNL, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.